Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Reni. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran jangan lupa berdoa ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 9 subtema 1 pembelajaran 1, yakni kekayaan sumber energi di Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Mari kita simak percakapan antara Ani dan ibunya di kala hujan deras dan saluran listrik terputus. Ibu, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih Ani, menunggu perbaikan gardu listrik. Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Bu? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar Ani, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya ya. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Air menyimpan energi yang cukup besar untuk menggerakkan kincir air yang dibangun di dekat sungai. Kincir dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Amatilah gambar berikut. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi dan kita bisa memanfaatkannya. Nah, sebagai contoh, menonton televisi, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Kemudian ketika malam hari, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya, yakni menyalakan lampu. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika kita merasa gerah, kita menyalakan kipas angin. Energi listrik ini berubah menjadi energi gerak. Kemudian ketika kita menyetrika baju, energi listrik dirubah menjadi energi panas sehingga baju kita menjadi lebih licin. Nah, ini ada tugas pertama untuk kalian. Silakan kalian tulis peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya ya. Ayo, pembelajaran lagi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, manusia sangat membutuhkan air dan listrik. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan serta makhluk lainnya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia.
Jadi dapat kita simpulkan ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Ada 3 fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Seperti halnya juga manusia, tumbuhan dan hewan tidak mampu hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat hidup di darat dan kambing tidak bisa hidup di air. Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, sekarang ada tugas yang kedua. Silakan kalian catat ya. Kalian buat peta konsep tentang lingkungan. Dan tugas yang terakhir adalah kalian mencari kegiatan-kegiatan yang menggunakan air. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca perintahnya ya. Gimana anak-anak pembelajarannya? Sudah paham semua kan? Hebat memang kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.